ini kita masih dapat hadir di masjid ini. Lama saya tidak terlihat, jujur karena saya takut, ya. Tapi kali ini saya paksakan keberanian untuk datang karena melihat kondisi masyarakat sekarang yang ini, jujur ya, angka kematian, angka kesakitan karena corona jauh meningkat sekali. Angka-angka yang ditunjukkan pemerintah dalam website itu jauh lebih rendah dibanding angka realitas yang ada, terutama angka kematiannya. Penyakit ini ya penyakit ajaib. Ya, penyakit ini penyakit ajaib. Penyakit ini tidak satu, sulit dideteksi, dua, gejalanya mirip seperti flu biasa, bahkan lebih ringan, tetapi daya rusaknya tinggi sekali terhadap paru-paru. Ya, setiap hari, ya, kenapa saya tidak datang ke masjid? Karena hampir setiap hari mesti ketemu pasien dengan gejala yang khas, ya, kalau dia corona. Bahkan angka kunjungan IGD ya sekarang ini 60-70% pasien corona. IGD di rumah sakit 60-70% sekarang yang datang itu karena corona. Ya, saya sedikit ceritakan tentang corona ya. Corona penyebabnya virus corona. Virus ini dia virus yang pinter, ya. Jadi gejalanya seperti flu, panas, ngerges gitu ya, batuk-batuk, ya. Tetapi ada beberapa gejala yang sifatnya khas. Ya, dulu Nabi waktu duduk-duduk sama sahabatnya, kemudian ada salah satu yang kentut, kemudian pada ketawa. Nah, Nabi melarangnya, jangan ketawa. Ternyata di antara hikmah, sekian banyak hikmah yang ada dari kentut, salah satunya adalah orang yang terkena corona, salah satu tanda yang khas. Jadi kalau ada gejala ini 90% kemungkinannya positif corona adalah tidak bisa mencium bau. Iya, tidak bisa mencium bau. Atau kemampuan mencium baunya menurun. Ya, yang awalnya bisa mencium bau wangi, ya, ini tidak bisa mencium bau wangi atau baunya samar-samar sekali. Ini khas, hampir 90% kalau yang saya temui, bahkan selama ini 100%. Kalau tidak bisa mencium bau atau kemampuan mencium bau terganggu, positif corona. Ya, penyakit ini kalau terjadi pada usia yang muda, kayak anak-anak santri ini, insya Allah aman. Ya, jarang-jarang yang sampai menyebabkan terjadinya kematian, jarang-jarang yang sampai meninggal santri-santri itu. Kemarin ada kejadian yang kita sayangkan dari segi medis, ketika terjadi klaster-klaster di pesantren, kemudian pesantren itu dicek, ya, yang sakit kemudian diobati, yang sehat dipulangkan. Ini sangat kita sayangkan, karena yang dicek itu kemudian negatif, belum tentu dia negatif. Kalau prosedur di rumah sakit, pengecekan itu 2 kali, ya, dicek 2 kali berupa cek swab, ya, dicek swab, diambil lendirnya dari hidung sama dari mulut, kemudian diperiksa ada enggak virusnya, dicek 2 kali. Jadi kalau pengecekan 1 kali untuk yang klaster-klaster itu, yang pesantren itu bisa jadi yang sehat hasilnya negatif, kemudian ternyata dia positif, bawa pulang ke rumah. Ya, bawa pulang ke rumah. Akhirnya apa? Terjadi penyebaran yang semakin cepat. Semua yang kita lakukan dari pemerintah itu berupa protokol kesehatan ini bukan untuk menghilangkan. Protokol kesehatan maksudnya adalah untuk mengerem laju penyebaran.
supaya apa? Tidak terlalu cepat, sehingga harapannya rumah sakit masih mampu melayani pasien-pasien yang terkena. Maksudnya adalah mengerem saja. Ya, dengan santri ini pulang ke rumah, maka resikonya apa? Menularkan kepada keluarganya. Nah, kalau yang muda-muda mungkin gejalanya batuk, pilek, greges. Ya, saya contohkan beberapa kasus. Seorang guru SMP 1, umurnya masih 30 tahun. Dia datang ke rumah sakit Ananda, keluhannya pas saat datang tuh dia udah sakit 6 hari. Keluhannya panas naik turun. Batuk ada tapi jarang-jarang sekali. Mungkin tiap 10 menit baru batuk sekali. Ya, kemudian gejala yang khas lagi loyo. Loyonya berlebihan. Panasnya tidak tinggi, panasnya 36, berarti kan tidak tinggi ya. Panasnya nggak tinggi, 36, batuknya juga jarang-jarang tetapi loyo. Nah, setelah itu langsung ronsen. Nah, dari ronsen kelihatan gambaran percak-percak di paru-paru yang kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Jadi ini juga tanda khas. Jadi kalau mau deteksi, yang paling gampang deteksi dan murah, cepat ronsen. Ya, ronsen. Rapid test jangan percaya. Rapid test banyak yang salah. Tapi ronsen dia sifatnya objektif. Kalau ada percak kanan dan kiri kemungkinannya positif. Nah, kemudian di ronsen jelek. Ya, akhirnya dikirim ke Margono, di swab 1 kali negatif. Di swab yang kedua kali positif. Itu makanya SOP-nya dilakukan pemeriksaan hidung dan mulut itu 2 kali, karena kadang 1 kali masih belum ketahuan. Kadang salah pengambilannya, ya. Kadang rusak waktu penyimpanannya dan seterusnya. Ini sekarang sudah pulang orangnya, sudah sehat. Ya, keluhannya cuma loyo, panasnya 36. Ya, loyo sekali. Ini yang paling ada lagi kemarin, ibu guru SD. Dia guru SD perempuan usianya 30 tahun, datang nangis-nangis ke IGD Margono. Kenapa Bu? Ya kan? Saya udah sakit seminggu. Ya, batuk. Ya, batuknya jarang-jarang. Batuk jarang-jarang ya. Kemudian panas juga tidak terlalu tinggi, hangat-hangat, ngerkes-ngerkes gitu aja ya. Nah, kemudian 2 hari terakhir tidak bisa mencium bau. Pas awal-awal sakit panasnya sempat tinggi. Nah, pas awal sakit itu, ketika ibu ini sakit, dia dirawat oleh ibunya. Ibunya yang tidak serumah datang untuk merawat anaknya ini. Ya, nah kemudian dia nangis-nangis itu karena hari terakhir sebelum dia datang ke rumah sakit, ibunya yang di rumah ngabari. Ya, Duk, saya panas tinggi, batuk, pilek. Nah, Bu Guru kan pinter ya, dia baca-baca ya, kemudian tahu kalau dia mulai gangguan penciuman dalam 2 hari terakhir ini, sudah merasa nih, saya corona. Dia sudah keliling-keliling kemana-mana, minta puskesmas di swab. Ternyata masih jadwalnya nanti hari Senin. Dan kemana-mana dia keliling, mencoba untuk mencari, dipastikan bahwa dia positif. Sehari sudah tidak mau makan minum karena stres. Stres bukan dirinya, ya dia paham kalau di usia muda relatif ringan, tapi stres karena apa? Ibunya kemungkinan tertular. Ibunya ini punya penyakit gula. Sehari tidak mau makan, datang akhirnya ya sudah. Pagi itu ketemu saya jam 5 pagi, langsung kita swab. Swab 1 kali, sorenya jadi hasilnya positif. Ya. Satu sisi ibunya lega, karena apa? Setelah positif maka nanti akan ada tracing. Tracing itu penelusuran. Siapa-siapa saja yang kontak dengan yang sakit itu, nah kemudian nanti akan dicek. Ya, biasanya petugasnya adalah petugas puskesmas. Lega karena apa? Positif, sehingga akan ada tracing untuk ibunya, seperti itu. Satu sisi kok khawatir karena ya kemungkinan ibunya tertular. Nah, yang sering datang ke rumah sakit
Ya, ini gejala yang lain, loyo. Ya, jarang-jarang pasien itu datang baru pertama kali ke rumah sakit. Biasanya dia sudah 2-3 kali, pertama ke puskesmas, dokter umum atau kemana. Yang ketiga kali ya dia datang karena merasa belum sembuh, tapi tampilannya apa? Loyo. Seorang guru ngaji di Gedung Banteng, usianya 60 tahun lebih, ya, datang ke IGD. Jalan sudah tidak mampu, padahal sehari-hari sehat, tidak punya penyakit apa-apa, nggak ada penyakit stroke gitu ya, nggak ada pengapuran tulang lutut, nggak ada. Ya, datang karena loyo, loyonya berlebihan, jalan pun tidak mampu. Pegang HP, pegang Al-Quran ini, pegang contohnya HP ya, pegang HP yang keluarganya bilang, pegang HP tidak kuat sudah. Ya, kebetulan saya jaga, ya kan. Jadi kalau kita di medis sekarang sudah tahu dari jauh pun, oh ini COVID, kita sudah mulai bisa membedakan. Tetapi yang COVID yang sudah berat, loyo sekali. Wah ini COVID nih, ronsen. Ya biasanya kalau kita langsung pertama yang kita lakukan ronsen sebelum infus dan seterusnya ya kita ronsen. Ternyata Pak ronsen jelek. Diukur oksigennya, ya. Namanya oksimetri, biasanya ditempel di jempol atau di jari, ya. Barangnya kecil gitu. Ini berapa persen oksigennya? 30%. Yang normalnya 100%, Bapak ini 30%. Ada enggak keluhan sesak nafas? Tidak ada. Tidak ada. Ibu guru ini tadi yang gangguan penciuman, ya, juga tidak merasa sesak. Berapa oksigennya? 92%. Pak guru SMP tadi batuk-batuk greges, tidak ada keluhan, sesak juga, tetapi oksigennya berapa? 90%. Jadi penyakit ini juga mengganggu alarm, ya. Di otak kita itu ada alarm. Kalau kadar oksigennya rendah, orang sesak nafas. Saya contohkan, orang asma. Orang asma itu kalau dia lagi serangan asma, nafasnya bunyi nyik-nyik gitu ya, sampai dia merasa cengap-cengap itu kadang oksigennya 96, 95. Itu udah cengap-cengap, rasanya sudah kayak mau mati, tidak bisa tidur. 95 itu orang sudah sesek banget rasanya. Ini orang 30% tidak merasa sesek. Terakhir kemarin ada ibu-ibu datang jauh-jauh dari Cilacap, jalan sudah tidak kuat, di kursi roda maunya jatuh-jatuh saja, ya kan. Saya jaga juga pas kebetulan. Saya tidak perintah apa-apa, saya perintah ke perawatnya, cek oksigennya 80%. Ya, di swab 1 kali positif. Nah, sampai segitu loyonya sehingga tidak kuat berdiri. Padahal dia tidak ada penyakit yang panasnya tinggi sekali, tidak, ya. Makan minum ya mulai terganggu ya, tetapi tidak ada penyakit yang harusnya menyebabkan dia tidak kuat berdiri, tidak kuat pegang HP. Nah, sensor yang di otak, sensor oksigennya dirusak sama virus ini. Jadi ini virus pinter, sehingga apa? Orang yang oksigennya rendah pun tidak bisa mengenali kalau dia sesak nafas. Ya, kalau yang oksigennya sudah rendah, resiko meninggalnya semakin tinggi. Ya, jadi sekarang kalau ada orang loyo, periksa kemana-mana tidak sembuh-sembuh, kemungkinan besar corona. Apalagi kalau dicek oksigennya rendah sekali, sehingga mulai yang sudah berjalan mulai lebih diketatkan lagi, bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tetapi memang benar wabah ini ada, bukan konspirasi. Saya lihat betul dengan mata kepala saya sendiri ya, banyak pasien yang seperti itu. Yang bapak ini dia ketahuan tidak sampai sehari kemudian meninggal karena sudah 30%, kerusakan parunya sudah sangat hebat sekali. Tapi rata-rata yang dirawat banyak yang tertolong. Ada satu lagi untuk contoh saja. Ini mantan satpam masih muda, perempuan, usianya belum ada 30 tahun, berarti masih fit ya. Perempuan datang karena diantar oleh
polisian karena kecelakaan, ya, kecelakaan. Jadi mengalami kecelakaan, bilangnya kecelakaan karena tabrak lari, seperti itu ya. Tapi saya ragu apa tabrak lari atau jatuh sendiri ya. Kadang susah untuk diketahui. Kita scanning kepalanya, biasakan ya, karena tidak sadar scanning kepala. Scanning kepalanya ya ada pendarahan tetapi jumlahnya sedikit sekali. Ya. Kemudian kita ronsen dadanya. Dari dadanya ronsen, gambarannya apa? Infeksi paru-paru. Jadi gini, karena oksigen yang rendah maka konsentrasi tubuh berkurang. Jangan-jangan kecelakaan akibat konsentrasi yang turun kemudian oleng. Ya, jalan aja tidak kuat. Naik motor ya mungkin satu saat kayak orang, kalau oksigen kurang orang rasanya ngantuk, ngeliang kayak mau jatuh, seperti itu. Ternyata seperti itu. Di ronsen jelek, dilakukan swab ternyata positif. Scanningnya dengan pendarahan seperti itu normalnya tidak meninggal orang. Normalnya tidak meninggal, ternyata meninggal. Meninggalnya bukan karena pendarahan. Jadi kalau kecelakaan kepala kemudian terjadi benturan, biasanya yang menyebabkan meninggalnya adalah pendarahan yang jumlahnya banyak. Ini tidak, pendarahan jumlahnya ada sedikit sekali, tetapi apa? Ada area mengalami hipoksia. Hipoksia itu area dari otak yang mengalami suplai oksigen kurang. Suplai oksigen kurang. Nah, ini yang menyebabkan meninggalnya. Jadi oksigennya kurang ke otak, otaknya mengalami kematian. Yang seperti ini yang bentuknya stroke banyak sekali. Kalau yang saya temukan mungkin 2 atau 3 kasus. Orang datang karena loyo sekali atau muntah-muntah kayak vertigo atau lemes badannya, di scanning biasanya kalau yang bentuknya loyo sekali, tidak sadar, muntah-muntah, itu stroke pendarahan, pecah di sana. Di scanningnya bagus. Iya, tidak ada pendarahan yang banyak. Di ronsennya jelek. Nah ini, jadi penyakit ini bentuknya macam-macam. Bentuknya mulai dari yang ringan, ya, tidak ada bentuk, banyak yang sehat tanpa gejala. Tidak ada gejala. Lah itu dari pemeriksaan tracing ke keluarga, tidak ada keluhan apa-apa, dicek swabnya positif. Yang berita yang terakhir, pelajar magang dari Indonesia ke Jepang, ya, mungkin kalau yang sering baca berita, yang 17 orang ternyata apa? Dicek di bandara Jepang positif. Tidak ada keluhan apa-apa. Artinya yang kayak santri sebaiknya kalau sudah di sini aman, jangan sering-sering pulang. Kalau pulang jangan lama-lama. Kalau terpaksa harus lama, harus pakai masker. Harus pakai masker, ya. Karena apa? Kita tidak tahu. Kalau seperti ini, sering kontak seperti ini, kemungkinan mungkin sudah ada penyebaran, tetapi sifatnya ringan. Pulang nanti di rumah leluasa, bebas, santai-santai gitu, tahu-tahu berapa hari kemudian, seminggu 2 minggu ada kabar, misalkan orang tua sakit. Nah, ini kemungkinan yang di sini yang bawa, ya, artinya penyakit ini di muda sering susah untuk dideteksi, tetapi di orang tua seringnya imbasnya besar, seperti itu. Ya, kalau dirawat, ada yang saya pernah lihat karena muda ya, tubuhnya masih fit, dia dirawat sampai 3 minggu. 3 minggu itu termasuk cepat. Ada yang dirawat sampai 2 bulan. Iya, 2 bulan. 2 bulan baru dicek ternyata negatif. Ya. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memang penyakit ini memang ada, ya. Jadi harus waspada. Nah, alat pelindungan yang paling optimal sampai sekarang ya masker. Asal ada lawan, kemudian lawannya pakai masker, kita juga pakai masker, ya, insya Allah bisa untuk melindungi walaupun tidak 100%. Masker kan ada masker scuba, ya. Masker scuba dia tidak bisa melindungi. Dia malah kalau
yang pakai masker scuba kemudian dia punya virus, ini bukannya menghalangi ya, malah membuat serpihan-serpihan itu dia serpihan yang gampang melayang kemana-mana. Ya, jadi scuba sampai sekarang tidak direkomendasikan untuk dipakai. Ya, masker kain jauh lebih aman. Ya, masker kain tapi yang 2 atau 3 lapis. Ya, jauh lebih aman dibanding masker scuba. Atau kalau ada masker medis ya, ini tingkat keamanannya lebih tinggi, hampir mendekati masker N95. Masker N95 itu masker yang dia dipakai untuk di ruang-ruang isolasi. Masker medis selisihnya nggak sampai 10% tingkat pelindungannya. Pertama masker, kemudian yang kedua cuci tangan. Ya, mau pegang area wajah, mau makan, ya cuci tangan. Ya, karena masuknya ini ya melalui mulut atau melalui hidung atau melalui selaput mata. Ya, tiga area yang paling sering. Kemudian yang ketiga jaga jarak. Ya, jaga jarak. Ngomong ya agak jauh. Tapi kalau ngomong ada masker ya relatif aman, tidak terlalu jauh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak pakai masker jauh-jauh, ya. Kemudian yang keempat, hindari kerumunan. Yang rame-rame itu hindari, ya. Kemudian yang kelima, hindari pusat-pusat kesehatan. Pusat-pusat kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, kalau memang tidak betul-betul butuh, jangan. Ya, karena tingkat sekarang itu kunjungannya karena COVID jauh naik sekali. Jujur, saya masih kadang dihubungi oleh klinik UMP. Iya, tapi saya sering menolak karena takut. Jadi mungkin 2 minggu yang lalu terakhir saya dimintai jaga oleh klinik UMP, saya berangkat. Tahu kondisi, saya takut. Iya, banyak orang di klinik itu keluhannya demam batuk tidak sembuh-sembuh. Kemungkinan corona, ya. Sarankan untuk ronsen nggak mau. Sarankan ke puskesmas untuk swab juga nggak mau. Bahkan ada karyawan yang sudah batuk itu lama, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, suruh swab juga nggak mau. Karyawan di sana itu. Jadi jujur saya takut kalau ke klinik karena jauh. Angkanya jauh lebih tinggi dibanding di rumah sakit. Ya, kalau tidak butuh betul ke pusat kesehatan, hindari. Kemudian kalau dari tempat-tempat keramaian, apalagi dari pusat kesehatan, ya setelah pulang langsung mandi, sabunan, sampoan, baju yang dipakai langsung direndam pakai air sabun. Ya, ini upaya-upaya yang bisa digunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan. Dikatakan kontak erat itu kontak yang dekat, ya. Kemudian resiko penularannya tinggi apabila lebih dari 45 menit. Kalau kurang dari itu kalau misalkan harus ke tempat keramaian, ya hindari waktu yang terlalu lama. Misalkan harus antri, yang mending antrinya di luar, nunggu sepi baru datang. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, jamaah sekalian dan keluarganya dari penyebaran wabah corona ini.